Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, kita boleh di hadapan Tuhan memberi yang terbaik dan pujian dan penyembahan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih setia, ternyata anugerah-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan, sehingga pada minggu ini Tuhan boleh ada tempat semua dengan anugerah dan kemurahan. Patut bersyukur, kami patut memuji Tuhan dalam setiap kehidupan. Haleluya. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kasih yang tulus, yang sempurna, yang mengasihi kehidupan. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kembali kita naikkan pujiannya. Kasih Tuhan sungguh mulia, kasih Tuhan tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku
Kami bersyukur Yesus buat kasih-Mu yang mulia, buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan, buat kasih-Mu yang tanpa syarat bagi kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu Tuhan tulus dan murni dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Biarlah Tuhan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tetap sembah Dia, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji, dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin, amin, amin Tuhan. Datanglah jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dan datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan Engkau dengan sukacita, sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau percaya bersama, katakan amin. Shalom. Apa kabar? Luar
luar biasa. Haleluya. Lihat kiri kananmu, berikan senyummu, senyum yang termanis. Dan jangan lupa katakan, Allah baik, Allah sangat mengasihimu. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Persis kesudahan kasih-Mu di hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidup. Amin. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Puja kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Dia sungguh Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri? So pasti ya, masih muda-muda kok, ya kan? Kita tetap memuji Tuhan. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tergantikan, tergantikan. Waktu
mengalir dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan mempersiapkan setiap kehidupan kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami, Yesus. Sebab Engkau-lah yang setia dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu, Bapa. Haleluya. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan, ada pengharapan, ada kemenangan, ada keselamatan. Kau-lah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau-lah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu Kau-lah yang setia, Kau-lah yang setia. Saudara, kita bangkit berdiri. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu Kau-lah yang setia, Kau-lah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja
kepada hambanya menyampaikan firman Tuhan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku, rancanganmu sempurna. Awalah yang setia, kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku, rancanganmu Kawalah yang setia, kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku, rancanganmu sempurna. Rancanganmu sempurna. Rancanganmu sempurna. Beri mulia bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia. Kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu apa yang kami hadapi. Oleh sebab itu kami percaya selalu mendatangkan kebaikan setiap kami. Terima kasih Bapak, rancangan biar sempurna biarlah terjadi bagi setiap kami, sehingga kami tidak akan lelah, kami tidak akan lemah, tapi terus bersemangat. Karena rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan celaka. Rancangan yang baik bagi kami. Karena Engkau berkata, rancanganmu bukan rancanganku, tapi rancangan bukan rancangan. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk menerima rancangan terbaik yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami percaya siap untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Oleh sebab itu berkata-katalah Roh Kudus setiap kami, buka mata hati kami, roh kami, jiwa kami, dan urapi hamba-Mu yang tidak apa-apanya, supaya kami boleh menyampaikan isi hati-Mu. Dan semua yang mendengar Tuhan berkati. Terima kasih, kami siap sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini cuaca juga baik ya. Puji Tuhan. Kemarin hujan terus, kita pelayan juga hujan. Hari ini cuaca sangat baik, puji Tuhan. Terima kasih. Pertama kami sampaikan kepada Bapak Gembala sidang GKI Getsemani, Bapak Pendeta Ronald Saragi hari ini bersama-sama kita juga, jarang ya kita bertemu, dan hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan yang terlebih lagi kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya, karena hari ini juga saya diberikan kesempatan untuk melayani di sini. Seluruhnya adalah kasih karunia Tuhan, karena pelayanan itu adalah pilihan Tuhan. Waktu di dalam memilih murid-murid Yesus dalam Markus 3 dikatakan Tuhan berpuasa waktu itu, berdoa di Bukit Zaitun, kemudian turun, kemudian memilih murid-muridnya. Dia katakan dia memanggil orang yang dikehendakinya. Jadi pelayanan adalah panggilan. Orang yang dikehendakinya, orang yang dipilih, dan Tuhan tentukan, dan Tuhan menyertai. Jadi kalau Tuhan sudah memilih, pasti menyertai. Puji nama Tuhan. Hari ini juga kita persiapan untuk merayakan Paskah ya. Paskah untuk retreat April nanti 789. Dan saya sukacita, Bapak Ibu, taman anak muda juga semangat. Semuanya sudah siap, mobil sudah siap, akomodir sudah siap, ya kan? Sound system, soundman semua sudah siap. Dan saya juga percaya master chef-nya juga sudah siap. Amin, Nambodo ya. Apa saja di tangan Nambodo itu pokoknya enak aja judulnya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita akan mempelajari hari ini dengan judul rendah hati bukan rendahan. Nah, ini adalah pesan Paskah yang Tuhan berikan. Jadi sebelum Paskah nanti kita retreat merayakan di sana, kita akan melihat di sini beberapa
banyak yang dilakukan Yesus menjelang Paskah di situ. Jadi kita akan melihat pesan-pesan Paskah sebelum Paskah, apa saja yang Tuhan lakukan dan pesan buat kita, itu penting bagi kita. Pertama apa yang Yesus lakukan itu di pasal 12 itu di Betania. Yesus pada 6 hari sebelumnya, kalau kita lihat pasal 12, Yohanes pasal 12, 6 hari sebelumnya Yesus datang ke Betania, ke tempatnya Lazarus waktu dibangkitkan. Dia berjumpa di situ, kemudian dia adakan perjamuan di sana, dia menjamu mereka. Jadi seolah-olah dalam hatiku ini kayak mau perpisahan Yesus ini. Iya kan? Dia mau meninggalkan mereka, dia menjumpai orang-orang yang punya totalitas dalam pelayanan, dia bersama-sama dimakan di sana. Ya kan? Di sana ada bagian yang luar biasa, Marta sebagai akomodasi yang memfasilitasi pelayanan, Maria sebagai rohaniawan di situ ya, pujian, dan Lazarus mungkin sebagai penerima tamu sebagian di sana. Jadi luar biasa di situ. Yesus seolah-olah mengadakan mau perpisahan 6 hari sebelum Paskah, dia menjumpai orang-orang dikasihinya yang mengasihi Tuhan, yang melayani setelah totalitasnya, mereka dijumpai dan mereka makan bareng. Maria mengurapi minyak yang narwastu yang mahal di kakinya, kemudian bau semerbak luar biasa, berikan terbaik di situ. Dan Yesus mungkin berkata dalam hati begini, kasihan mereka ini, sebentar lagi aku tidak bersama-sama dengan mereka, ya kan 6 hari sebelum Paskah dia berjumpa dengan itu. Jadi rasa-rasanya Yesus mungkin sedih hati juga, rasa masgul gitu ya, karena mau berpisah dengan mereka. Dan juga kemudian kita pelajari ayat 13, pasal 13 juga sama. Di situ Yesus pada sebelum detik-detik atau saat-saat menjelang Paskah waktu menyerahkan diri untuk disalib, di situ juga pasal 13 dikatakan di sana, Yesus mengajarkan kepada kita, pertama-tama yang penting bagi kita adalah rendah hati di situ. Jadi rendah hati bukan rendahan di sana. Mari kita baca dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15, kita baca ya. Bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 sampai 15 ya, agak lama. Tapi supaya kita juga sama-sama mempelajari. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita membaca di sana bergantian. Di sana ada, sudah ketemu, baik. Saya membacakan ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 ya, seterusnya ayat genapnya Bapak Ibu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya bacakan ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai ya, pada saat Paskah belum mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2. Ya, ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4. Ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 6. Ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ayat 8. Ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ayat 10. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat 12.
Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14, ayat 15 sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini adalah suatu pesan yang luar biasa bagi kita semuanya. Biasanya kalau orang-orang kita kasih ya, kalau mau meninggalkan kita atau meninggal baik buyut atau kakek atau mama papa, bisa ada pesan-pesan terakhir, betul enggak? Terus saudara masih ingat lagi, iya kan? Masih ingat, oh ya benar ya, kata mami dulu betul, kata papi dulu betul, kata nenek juga benar. Jadi seolah-olah nenek atau papa mami kita itu seolah-olah tahu apa yang akan kita hadapi, itu tahu. Maka pesan-pesan itu sangat penting bagi orang-orang meninggalkan kita ingat sekali. Ya, ingat sekali. Benar ya kata papa, benar kata mami, benar. Jadi seolah-olah kita akan menghadapinya, dia tahu, dia ngerti. Dan paling yang tidak bisa kita pungkiri itu adalah pesan-pesan warisan. Pembagian harta, ya. Itu yang susah kan? Itu paling senang itu pasti. Jadi kalau orang mau pergi gitu atau meninggal itu anak, putu, cucu, mantu semua dikumpulin kan? Dia nasihati, gitu kan? Jangan berantem ya. Jangan suka yang lain-lainnya lah, pokoknya harus hidup rukun. Warisan yang ada, apalagi hartanya banyak, dibagi-bagi kan. Kamu yang di sana, kamu yang di sini ya. Nanti rumah ini jangan dijual, nanti sarang burung nanti buat ini ya, buat keluarga, buat untuk biayain dan sebagainya. Ya kan? Kalau orang tua mama saya dulu sebelum meninggal dia pesan, rumah ini jangan dijual ya, untuk anak cucu mantu semua cicit, supaya nanti kalau ada pulang dari Jakarta semuanya di situ. Terus dia pesan lagi apa? Nanti kalau saya mati, itu jauh-jauh hari juga ya, bilang sama saya, nanti makamin secara Kristen. Iyalah dia Kristen kan? Iya betul. Jadi begitu saya 2011 waktu saya dengar dia meninggal sore itu Minggu, saya di Palangkaraya di Kalimantan. Itu saya waktu khotbah saudara. Jadi saya jam 2 saya mendengar meninggal, jam 4 itu saya khotbah di situ. Jadi saya nggak pulang, tetap khotbah saya jalanin. Jadi paginya langsung saya berangkat dari sana ke Jakarta, transit langsung ke Semarang, langsung naik taksi dengan kecepatan tinggi langsung sampai di sana. Saya di situ. Ya, orang tua saya nggak punya banyak harta, yang dibagikan cuma rumah itu yang harus ditempati sama-sama. Soal warisan memang luar biasa, memang harus dibagi sebelum orang meninggalkan kita ya, harus hati-hati gitu. Jadi ada satu cerita juga tentang warisan. Seorang ayah sudah tua, sudah lama bekerja, kemudian dia mau meninggal, panggillah 3 anak itu. Panggil karena sebentar lagi papanya sudah nggak ada, sudah nggak ada kekuatan apa-apa. Kemudian dipanggil gitu kan, kamu jangan berantem ya, kamu rukun cuma 3 orang, saling mengasihi, jangan berantem. Terus kemudian papa nggak bisa ngasih papa, saya bisa ngasih juga yang namanya pertama Johnny, kamu jangan berantem, kamu tak kasih ya, tak kasih kepercayaan untuk apartemen yang ada di Gang Nias itu buat kamu. Oh makasih Pak, makasih, seneng ya kan. Yang kemudian yang kedua namanya Andre gitu kan, saya nggak tahu Andre di mana. Andre, kamu jangan berantem ya, tak kasih apartemen yang Gading Nias. Waduh terima kasih Pak. Yang terakhir Paul kemudian, tadi nggak tahu Pak di mana. Ada juga di sana di Jakarta Selatan ya, kamu punya, oh terima kasih dia cium tangan. Tapi pesan terakhir, tapi hati-hati ya, kamu sudah tak kasih pegangan semua, tak kasih kepercayaan, nganternya jangan sampai jam 8 lewat, jam 7 harus sampai sana. Rupanya mereka jualan susu murni, jadi diantar. Bukan apartemennya yang dikasih, marketingnya itu di situ. Baru ketawa. Marketingnya di situ. Marketingnya di situ ya. Jangan sampai jam 8, mereka jam 8 itu kerja. Enggak minum dia susu murni. Tapi jangan sembarangan, kalau sudah dapat marketing itu zaman susah gini, wah,
mantap banget, iya kan? Luar biasa Mas susah ini, jangan pandang enteng. Itu untuk nafkahi anak cucu. Bisa kan udah enggak ada nih. Seperti itulah kira-kira. Tapi warisan memang harus dibagi secepatnya. Yesus mengajarkan rendah hati itu seolah-olah Yesus ngerti apa yang akan terjadi, memberikan bekal kepada murid, kepada kita semua sebagai murid, itu memberikan bekal sebetulnya. Karena apa? Yesus tahu setelah dia menyerahkan diri, waktu itu membasuh kaki, murid-murid setelah itu perjamuan, setelah itu ditangkap. Yesus tahu setelah ditangkap pasti mereka buyar seperti induk kehilangan, ayam kehilangan induknya, pasti bubar mereka. Yesus tahu memberikan bekal tentang rendah hati. Dan setelah itu nanti apa? Yesus telah mati di kayu salib, kemudian bangkit, kemudian dia bangkit 40 hari menampakkan mereka, kemudian naik ke surga. Disitulah setelah ujian Roh Kudus atau turun Roh Kudus, api Roh Kudus, di situ penuaian besar terjadi di situ. Penuaian besar-besaran terjadi. Petrus KKR sekali 5.000 orang bertobat, luar biasa terjadi. Oleh sebab itu di situ ada penganiayaan, ada kesusahan, tetapi ada juga penuaian besar. Yesus menyiapkan mereka untuk menghadapi penuaian besar dengan salah satunya paling penting sebelum Paskah adalah rendah hati di situ. Jadi rendah hati itu sangat penting bagi kita, apalagi kita disebut anak Allah, disebut dengan anak Bapa. Kalau saudara berdoa kan, Bapa kami yang di surga, ya kan? Disebut Bapa. Jadi seorang anak itu harus punya karakter ilahi dari bapaknya. Harus punya kesamaan karakter dengan bapaknya. Itu penting. Salah satu rendah hati. Kalau tidak punya karakter seperti bapaknya, saudara akan tanya, lu anak siapa? Benar ya? Lu anak siapa? Gitu. Nggak ada karakter ilahi, nggak ada. Oleh sebab itu Yesus, Tuhan katakan, mari kita menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Serupa segambar itu paling tidak dia sesuai visinya Allah, sesuai pola pikirnya Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan pola pikirnya lah. Itulah disebut dengan anak Allah, harus punya selaras dengan hatinya Bapa, karakternya Bapa. Oleh sebab itu kalau saya di sini, kalau saya lihat anak kecil, saya lihat, kok mirip sama emaknya. Iyalah, kan anak emaknya kan gitu ya dia. Kalau Mima sama Joan kalau pas lagi main itu, saudara saya lihatin loh saudara, hidungnya, kemudian matanya, mulutnya, itu plek sama mamanya, mamanya. Tapi saya lihat bapaknya dari mana, belum kelihatan, belum nemu. Tapi benar, mamanya. Dan karakter itu nggak jauh dari mama dan papanya kayak gitu. Itu disebut dengan anak Allah, anak Bapa. Oleh sebab itu, memang di sana dikatakan menjadi suratan Kristus kita harus. Jadi di situ ada di dalam. Lihat 2 Korintus 3 ayat 3. Jadi di situ 2 Korintus 3 ayat 3. Ada. 2 Korintus 3 ayat 3. Mari kita lihat di sana. Ya. 2 Korintus 3. Sudah. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi karakter Allah itu ada dalam hati manusia, menjadi karakter kita. Saudara mungkin tahu like father, like son, ya kan? Istilah gitu. Namboru bilang, bahasa Inggris, kemarin begitu dia. Ini sekali doang Namboru, mana orang? Bahasa Inggris mulu susah, pusing gitu ya. Ini like father, like son. Artinya apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya kan? Jadi Alkitab mengatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dari buahnya lah kamu dikenal. Jadi dari perbuatan kita, karakter kita, dia tahu anaknya siapa dari situ. Nah itulah disebut di sana. Jadi kerendahan hati di situ. Nah saudara kasih Tuhan, zaman sekarang itu sangat berat untuk rendah hati. Kenapa? Karena rendah hati itu dianggap sebagai rendahan. Rendah hati dianggap lemah. Rendah hati enggak dipandang di situ. Jadi rendah hati seolah-olah orang bilang, nanti kita diinjek-injek itu. Ntar kita diremehkan di situ. Ntar kita enggak dihargai di situ.
Untuk zaman sekarang, zaman now ini susah untuk orang rendah hati. Karena apa? Orang itu selalu berpikir rendahan di situ. Orang itu menganggap bahwa rendah hati itu adalah orang-orang yang tidak berdaya. Apalagi kita mencapai puncak kejayaan. Waktu kita sedang dipercaya, kita sedang mendapat jabatan, kita sedang menjadi pemimpin, itu susah saudara. Berat sekali untuk rendah hati. Nah, menurut tradisi Yahudi ya saudara, pada saat itu membasuh kaki itu adalah suatu bentuk penghormatan di sana, bentuk penghormatan yang diberikan kepada seseorang yang punya status atau jabatan lebih tinggi di sana, atau yang disebut lebih terhormat di situ. Jadi setiap orang-orang yang lebih tinggi, lebih terhormat itu mendapat fasilitas untuk dibasuh kakinya di situ ketika dia masuk ke rumah ibadah atau tempat-tempat suci atau pertemuan di situ. Itu ada pembasuh kaki karena mereka berjalan kaki dari jauh, banyak debu, banyak kotoran, itu kaki dibasuh. Dan yang membasuh di situ ditentukan pada adat Yahudi waktu itu adalah budak-budak atau disebut dengan dolos yang bukan Yahudi dan bukan Ibrani. Jadi walaupun orang Ibrani itu miskin atau Yahudi itu miskin, nggak boleh cuci. Yang boleh itu orang-orang budak yang di luar daripada Yahudi dan juga Ibrani. Jadi betul-betul dulos atau hamba, tidak punya hak untuk menuntut, tidak punya hak untuk meminta atau klaim, dia hanya menerima, dibilang siap bos, cuma gitu. Pada saat itu tradisi Yahudi. Nah, pada zaman dulu, orang-orang yang terhormat itu selalu menuntut untuk mendapat penghormatan yang ada di bawah, tetapi tidak menghormati sesamanya. Jadi orang di atas dulu, orang-orang pejabat hanya minta penghormatan, bentuk penghormatan, tetapi tidak menghormati yang di bawahnya. Oleh sebab itu, Yesus pada saat itu mengajar hari ini kepada kita sebelum Paskah, sebetulnya melakukan restorasi di situ. Restorasi apa? Restorasi merombak adat. Banyak Yesus disebut orang tidak beradat atau melawan tradisi. Tapi sebetulnya Yesus katakan tidak satu iota pun itu akan hilang. Tetapi dia menyempurnakan apa yang sudah ada. Termasuk tradisi yang tidak adil. Yang masih mengkotak-ngotakkan manusia. Masih memandang manusia. Itu sekarang pada saat itu sedang dirombak oleh Yesus. Sedang diperbaharui Yesus supaya kalangan atas juga memberikan penghormatan kepada bawahan. Jadi jangan sampai orang atas minta penghormatan saja, tetapi orang bawah juga harus menghormati. Oleh sebab itu waktu itu si Petrus waktu mau dibasuh oleh Yesus, waktu mau dibasuh dia katakan begini, "Guru, apakah aku mau basuh kakiku?" Gitu kan? Betulkah itu? Karena Petrus tahu ini nggak layak, saya nggak etis, rupanya guru sebagai Tuhan kok membasuh kaki. Oleh sebab itu dia katakan, "Guru," dia cegah jangan sampai ngebasuh kira-kira gitu. "Engkau guru, saya murid." Petrus menolak kan? Tetapi Yesus katakan, "Jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kamu wajib saling membasuh kakimu dan aku telah memberikan teladan di situ." Yesus memberikan teladan bagi kita untuk saling membasuh kaki, untuk saling menghormati di situ. Nah, sedikitnya ada 4 poin yang kita pelajari. Rendah hati itu bukan rendahan. Karena apa? Yang pertama, rendah hati itu, orang yang rendah hati itu ditinggikan. Kita lihat Lukas 14 ayat 11 di sana. Lukas 14 ayat 11. Lukas 11 ayat 14 di sana dikatakan, sudah ketemu Lukas 14 ayat 11? Ya. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tak mempunyai apa-apa. Lukas 14 ayat 11 ya. Nah, 11 ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan. Jadi orang rendah hati itu bukan rendahan. Karena apa? Orang rendah hati itu pasti ditinggikan. Amin. Ditinggikan. Jadi jangan ragu untuk zaman no, engkau menganggap bahwa orang rendah hati itu rendahan. Enggak. Orang rendah hati itu lemah. Enggak. Karena Yesus berjanji orang rendah hati itu akan ditinggikan. Orang tidak siap pada zaman sekarang untuk rendah hati karena apa? Enggak berani menghadapi prosesnya. Enggak menghadapi proses, saudara. Proses rendah hati itu menyakitkan. Menyakitkan. Saya pernah, saudara, saya pernah mengalami, saya dipanggil senior saya untuk khotbah, saudara. Ini teman dan senior saya untuk khotbah. Khotbah satu perumahan yang bagus, masuknya juga pakai KTP, ya kan? Saya pakai motor ya, masuk. Kemudian di situ di halaman taman itu mobil udah penuh, saudara. Wih, mantap juga ya, mobil banyak banget. Saya naik motor. Motornya juga motor jadul, bukan motor bagus lagi. Di situ ada motor juga, tapi bagus-bagus. Yang paling jelek motor saya. Saya naik motor situ, kemudian saya memberikan salam lah, salam Pak, Bu. Mereka naik mobil itu, titit. Kemudian salam Bu, Pak, dia bilang gini, ya salam, begini, set gitu. Di belakang, salam Pak, dia bilang lihat gini, ya salam, dia bilang gini, begitu. Waduh, saudara, memang saya selalu berdoa Tuhan ajar saya rendah hati. Buah Roh Kudus itu saya doa setiap hari, hampir tiap hari. Tuhan berikan aku buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, urut ya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu saya doa, Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, 8 itu harus. Pertama kesabaran. Setiap doa kita itu diuji, saudara. Itu dihadapin seperti doa kita. Kita dihadapkan minta sabar, dihadapkan dengan orang-orang itu. Minta rendah hati, dihadapan gitu. Waktu saya begitu, saudara, ya salam gitu, salam. Hampir orang gak peduli, dalam hati saya begini, daging saya. Dia belum tahu kalau saya yang khotbah ya. Dia belum tahu saya khotbah. Tapi Tuhan, kalau saya begini, saya udah ngomong, oh ya kamu kan minta doa rendah hati. Oh iya, saya rendah hati. Saya harus damai, kalau enggak gitu gak bisa khotbah loh, saudara. Kemudian saya masuk. Kemudian setelah masuk, kemudian tuan rumah, Pak Daniel, wow, saya dipeluk. Senang lama gak ketemu, dikenalkanlah mereka semuanya. Setelah itu ibadahlah mulai, pujian penyembahan firman di situ. Setelah baca firman, mereka senang, diberkati. Itu karena Tuhan ya, diberkati. Kemudian setelah itu sudah berubah suasana. Begitu makan, Pak Daniel, semua begitu. Kapan, di mana rumahnya gitu, saudara. Berubah. Coba kalau saya marah, nggak bisa khotbah, saudara. Dan itu akan terjadi, saya nggak ada rendah hati. Aduh, nggak bisa cuma menjadi berkat. Gimana Pak Daniel? Sampai saudara, sampai setelah saya mau pulang, tuan rumah itu mengantarkan saya sampai dari pintu gerbang sampai ke Bapak naik apa? Naik motor, Pak. Oh iya, motor di mana di situ? Saya malu, saudara. Motor, aduh motornya jadi ceret, aduh Tuhan, malu, saudara. Kemudian yang tadi yang cek, oh Bapak hati-hati ya. Iya Pak, semua hati-hati. Iya Tuhan, hati-hati. Aduh, pusing, saudara. Iya. Aduh Tuhan, tapi harus rendah hati, gitu. Jadi rendah hati itu Tuhan bayar, amin. Tuhan pasti tinggikan. Rendah hati Tuhan bayar, jangan takut rendah hati. Jangan sampai, aduh terendah, enggak bakalan. Firman itu gak pernah salah. Itu 3 tahun yang lalu, saya naik motor, gitu. Sekarang Pak, sama. Sama. Enggak dong, naik mobil. Mercedes-Benz, keren banget. Ada sopirnya, pajaknya mahal ya. Iya pajak mahal lah yang bayar pemerintah. Turunnya di mana? Tapi nggak di hotel sini, turunnya di seberang sana. Apa itu busway? Busway. Tapi kita bersyukur sukacita, amin. Sukacita, ya kan? Kalau dekat pakai motor, jauh pakai busway. Kalau nggak ada jalannya, naik Grab, ya kan? Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan pasti sediakan, amin. Tuhan pasti sertai. Jadi itu saudara, jadi rendah hati yang paling berat itu prosesnya, apalagi dimaki-maki. Saudara, saya pernah dimaki-maki loh, saudara. Pernah loh. Hamba Tuhan ini prosesnya berat. Bang Ronald, saya berat, saudara. Dimakinya pernah dimaki-maki. Waktu saya pelayanan,
Gereja sebelumnya itu kan minyak urapan banyak tuh. Botol-botol kita siapin kan. Wow, tata gitu banyak kan. Jemaat ada yang ngambil. Nomornya saya lihatin udah dicopot. Aduh. Yang punya bos lagi saudara. Bos lagi. Saya terakhir. Namanya doa semalam kan jam 4:30 kan. Pak, minyak saya mana? Aduh, nggak ada Pak, gimana ya? Saya nggak mau tahu minyak itu harus ada. Sekarang juga. Di mana belinya, di mana? Saya nggak mau diganti, harus yang sudah didoain di sana. Maafin saudara, bingung itu saudara. Bapak harus tanggung jawab. Wah, ditunjuk-tunjuk saudara. Coba kalau saya nggak berendah hati, bisa berantem itu di gereja. Ditunjuk-tunjuk saudara. Saudara, proses rendah itu berat. Tapi percayalah janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Ditunjuk-tunjuk, apalagi kalau saudara dikata-katain dengan kata-kata kasar. Pernah juga pelayanan saudara, dikata-katai dengan kasar itu pernah. Kasar pernah, tetapi saya bisa menerimanya. Tuhan ajar saya untuk menerima itu. Ingat baik-baik, ketika kita berkata-kata kasar melukai hati orang, ketika kasar melukai hati orang, ingat baik-baik, luka atau sakit bisa sembuh. Luka, sakit bisa sembuh, tetapi bekas luka nggak hilang. Benar saudara? Hati-hati dalam berkata-kata. Makanya dalam sharing Zoom, sering saya buka sudah 2 kali. Hati-hati berkata-kata. Terhadap diri sendiri, Tuhan katakan, aku akan melakukan persis sama yang kau katakan. Bagi orang lain, kata-katamu yang menyakitkan, yang merusak, itu susah untuk sembuh. Sembuh bisa, pulih sembuh, damai bisa, tetapi penyakit itu, bekas itu, luka itu, nggak bakal ini hilang. Betul, nggak bakal hilang. Saudara kalau ketemu sama teman-teman, oh iya, saya ingat dulu kata-katanya kasar kan, masih nggak bisa. Oleh sebab itu, betul saudara, harus hati-hati dalam berkata-kata. Karena kata-kata itu kalau menyakitkan bisa sembuh, tapi lukanya, bekasnya nggak bakalan hilang. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, nah bagaimana supaya kita bisa rendah hati? Di sana dikatakan, tanggalkan semua yang Anda punya. Tanggalkan apa yang ada, jabatan, rumah, apa yang kau banggakan itu tanggalkan semuanya. Supaya kita bisa saling membasuh kaki. Kalau engkau nggak tanggalkan, nggak bisa untuk saling membasuh kaki. Tanggalkan, engkau punya jabatan, sekolah tinggi, punya rumah, lupakan sebentar, lupakan semua dan saling membasuh kaki, baru saling bisa membasuh. Kalau masih ada strata dalam hati kita, masih ada jabatan dalam hati kita, masih ada mobil di pikiran kita, nggak bisa saudara, untuk bersama-sama itu nggak bisa, sulit di situ. Oleh sebab itu Yesus dikatakan di sana, Yesus itu Tuhan loh, Dia bisa memilih bagaimana matinya. Secara elegan, excellent bisa. Dia bisa memilih bagaimana kehadirannya. Bisa, secara excellent, elegan bisa. Tapi dia memilih untuk menjadi teladan bagi kita. Dia bisa seperti itu. Oleh sebab itu ketika membasuh kaki, ditanggalkan jubahnya. Itu jubah kemuliaan ditanggalkan. Kemudian baru dia membasuh kaki murid-murid. Baru membasuh kaki murid-murid. Itu luar biasa, menanggalkan. Jadi menanggalkan itu melepaskan semua yang ada pada kita. Oleh sebab itu saudara lihat di dalam Matius 19 ayat 24. Coba lihat di sana Matius 19 ayat 24. Ya, ini ada perumpamaan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saya dulu waktu kecil dibilang, masa ada sih unta masuk lubang jarum? Ternyata lubang jarum ini saya pelajari di artikel itu adalah lubang jarum adalah pintu gerbang, bukan pintu gerbang, pintu alternatif di kota Yerusalem. Mungkin Bang Ronald sering ke sana ya, mungkin tahu. Itu dulu adalah seperti kayak lubang jarum gitu, dia bentuk oval agak kerucut gitu. Masih ada fotonya itu. Terus di situ ada lubang kecil, itu ada lubang jarum. Jadi setelah sore itu pintu semua di gerbang ditutup semua. Kalau saudara saya, orang-orang musafir itu untuk datang ke situ yang dari jauh, yang mungkin dagang, itu mereka nginap di situ, masuk pintu lubang jarum yang kecil itu hanya seorang bisa tingginya dan juga mepet di situ. Nah kalau onta baru masuk situ, onta yang banyak dagangan, yang banyak muatan itu harus dilepaskan. Dilepaskan semuanya dan apa? Dia harus jongkok.
Ya kan? Harus jongkok, kan onta tinggi. Harus jongkok baru bisa masuk. Jadi bagaimana caranya melepaskan, menanggalkan semuanya itu baru bisa masuk. Mungkin saudara berkata, masa sih orang kaya betul-betul susah masuk surga, masuk kerajaan Allah? Yang susah sebetulnya bukan kekayaannya. Tetapi apa? Godaan, tantangan orang kaya yang punya jabatan jauh lebih besar. Jadi banyak orang kaya yang menjadi hamba Tuhan, banyak orang relatif banyak, tetapi yang menjadi masalah itu bukan orang, tetapi bukan kekayaannya, tetapi godaan tantangannya itu lebih besar. Semakin engkau sukses, semakin engkau berhasil, semakin diberkati, semakin dipercaya, semakin punya jabatan, yang paling besar godaan tantangannya. Itu yang buat susah. Oleh sebab itu kita harus belajar betul rendah dari sekarang, sebelum engkau mencapai puncaknya. Amin. Hari sekarang. Siapa tahu nanti Paul menjadi misionaris, jadi pengusaha kan? Siapa tahu kan? Dari sekarang harus rendah hati. Harus rendah hati. Saya juga nggak tahu itu rendah hati benar apa enggak dia. Oh bagus sih sepatunya. Sepatu dulu, sepatu papaku. Rendah hati. Baju bagus, baju lama, baju bapakku. Harus sekarang mulai rendah hati di situ. Harus mulai sekarang rendah hati. Jadi saudara, rendah hati itu harus betul-betul mematikan daging kita, mematikan kekuatan kita, apa yang kita punya itu harus dimatikan. Yang kedua saudara, orang yang rendah hati bukan rendahan, tapi rendah hati itu memiliki hati yang lemah lembut, jiwa yang tenang. Matius 11:29. Pikulah yang kupasang, ya kan? Dan belajarlah kepadaku, Bang Ronald kemarin menyampaikan itu, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi orang rendah hati itu memiliki hati yang lemah lembut dan jiwa yang tenang di situ. Saudara yang kasih Tuhan, renungkan baik-baik. Yesus memilih murid 12 orang itu di Bukit Zaitun, berdoa semalaman 12 jam kira-kira. Kemudian dia memilih orang-orang menurut kehendaknya. Ada 12 murid. Artinya satu murid itu paling tidak menghabiskan waktu 1 jam untuk memilih murid. Artinya Yesus tidak sembarangan memilih murid itu dalam suatu pergumulan yang luar biasa 1 jam. Tetapi hasilnya kalau kita lihat, mohon maaf, setelah dipilih yang terjadi apa? Salah satu murid yang contohnya Judas Iskariot mengkhianati dia. Kemudian Petrus menyangkal dia. Petrus meninggalkan dia kembali pekerjaan. Hampir juga banyak murid yang seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apakah Yesus salah? Apakah Yesus salah dalam memilih murid? Tidak akan pernah salah. Yesus memberikan kehendak bebas kepada setiap murid. Free will. Dan ingat, ketika Yesus memilih kita sebagai hamba Tuhan, memilih kita sebagai pelayan, engkau bukan dipilih karena kehebatanmu, karena kekuatanmu, kepandaianmu, kuliahmu, sekolah tinggimu, bukan, tetapi engkau dipilih justru dari orang-orang yang dianggap rendah. Orang-orang yang tidak menilai, orang-orang tidak menganggap saudara itu Tuhan pilih. Jadi saudara, saya tinggal di dekat pantai di Juwana. Saya di situ. Saya juga, orang tua saya itu buka warung di situ. Dapat support dari teman-teman sepelayanan seiman orang China. Mbak, nggak usah jauh-jauh kerja. Sini ada pabrik, saya punya pabrik garam. Sudahlah, kerja di sini, buka warung di sini, jadi semua karyawan makan di sini. Jadi satu persis bagaimana proses garam itu. Orang tua saya jualan di situ, di satu pabrik, dan hubungan kami dengan mereka, orang-orang seiman orang Chinese itu baik. Saya tahu saudara proses garam. Proses garam bagaimana? Ini laut, diambil air laut itu, masukin ke tambak. Tambak kena panas terik matahari, setelah panas menguap. Setelah menguap, panas terik itu akhirnya garam mulai kelihatan. Ketika garam mulai kelihatan, dia mulai kelihatan, kemudian jadilah garam bersih itu, kemudian baru dicetak, digejilek, dibuk-cuk ke kotak-kotak itu. Setelah dicetak kemudian dibawa ke oven, kemudian dikeraskan di situ. Jadi proses garam itu sama kayak kita. Engkol kita diambil dari lautan lepas itu.
Jadi bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena enggak, tetapi kita diambil dari lautan luas, dari dunia, dipisahkan, dikuduskan, untuk disiapkan, untuk dipanggil menjadi pelayan dan juga hamba Tuhan, untuk dijemur, dipanasin, menghadapi panas terik, susah, berat. Disitulah keluar garamnya. Oleh sebab itu Yesus katakan, engkau harus menjadi garam dunia. Emang gampang, susah jadi garam dunia itu. Bukan kehebatanmu karena engkau diambil dari lautan itu. Dari dunia dipisahkan. Engkau menjadi garam bagaimana? Engkau harus mengalami panas terik. Tantangan, percobaan hanya mengandalkan Tuhan saja bisa. Itu bisa menjadi garam. Kalau engkau gak dipanasin, gak dibuang dari kotoran itu, gak dibersih kotoran, gak panas terik, gak bisa jadi garam. Jadi setelah jadi garam itu kemudian dicetak, dipres, itu baru masukkan dalam oven atau api itu. Setelah masuk oven itu, garam itu keras saudara. Kalau engkau lempar, enggak pecah. Jadi garam mempengaruhi banyak orang menjadi berkat, tapi engkau tetap utuh, enggak pecah. Tetap kuat. Nah, itu garam. Dan saya tahu persis di sana, seperti itulah. Garam. Jadi, orang rendah hati itu bukan rendahan, tetapi orang rendah itu memiliki hati lemah lembut, dan jiwa yang tenang, jiwanya tenang saudara. Jadi nggak gundah gulana, direndahin nggak apa-apa, disepelein nggak apa-apa, nggak dinilai nggak apa-apa. Suatu saat, suatu hari Tuhan pasti angkat kita. Suatu saat, suatu hari Tuhan pasti mengangkat kita, dimuliakan kita. Jadi janji Tuhan nggak pernah salah. Bayangin saudara, ketika Yesus itu menanggalkan diri dia Tuhan, dia membasuh kaki Yohanes, dibasuh kaki, kemudian dia membasuh Petrus. Dia akan melihat kalau secara manusia, aduh Petrus, ini orang ngeyel, orang menyangkal ya kan? Mungkin membasuhnya lain, Alkitab tidak mencatat seperti itu. Kemudian ketemu siapa lagi? Yudas, wah Yudas Iskariot. Kakinya begini lagi, orangnya juga pengkhianat. Waduh, Alkitab mencatat setelah sampai Yudas maka dikucel-kucel lah kakinya, nggak ada ya. Maka di bengkok enggak ada, tapi Yesus membasuh kaki murid semua dalam keadaan yang sama. Ada pepatah Tionghoa mengatakan, 1000 kawan terlebih sedikit, terlalu sedikit, tapi satu musuh terlalu banyak. Jadi artinya Yesus mengajar kita, roh lemah lembut, bahkan juga untuk tenang itu penting bagi kita, supaya kita juga banyak relasi, enggak ada musuh. Jadi tetap tenang. Kalau kita tenang, saya percaya kebajikan, kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita. Kita akan ditemukan orang-orang yang baik, ditemukan di tempat-tempat yang baik, dan kita menerima yang paling baik. Amin. Menerima yang paling baik. Yang ketiga saudara, rendah hati itu bukan rendahan, tapi orang rendah hati itu memiliki hati mengasihi dan menghargai orang lain tanpa syarat. Di sana dikatakan ayat 13, di dalam Yohanes dikatakan kasih tanpa syarat. Tadi lagunya bagus juga yang pembukaan ya. Kasih tanpa syarat. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Kata kasih ini adalah agape atau agapo, itu adalah kasih Allah kepada manusia tanpa syarat. Jadi kasih itu tanpa syarat, tanpa memandang bulu, tanpa memandang muka. Itu kasih agape. Jadi rendah hati adalah orang, bukan rendahan karena orang rendah hati itu memiliki hati mengasihi dan menghargai orang lain. Jadi kalau kita melayani tetap menghargai orang lain. Mau punya jabatan, mau tidak mau bekerja, tidak seluruhnya. Itu adalah persiapan penuhan kita. Menghargai orang lain. Saya pernah melayani saudara. Di Kalimantan, ada seorang itu betul-betul, mohon maaf, tampangnya tidak menarik, sudah sepuh, suami istri, ya kan? Kemudian sudah celananya sangat sederhana, boleh katakan rendah lah gitu. Tapi setelah ibadah saya temuin saudara, saya tanya di mana rumahnya, di mana kerjanya, saya guru Pak. Dia bilang boleh main Pak, oh boleh siap, saya main saudara. Saya main apa ya saudara yang saya lihat, yang pernah saksikan di Zoom. Rumahnya itu di atas Sungai Rawa itu
disanggah sama bambu, sudah mau ambruk saudara. Sudah mau ambruk. Saya aja jalan aja khawatir ini patah apa enggak ini. Saya masuk rumahnya hati-hati mau duduk saudara. Jebol apa enggak ini. Hati-hati saudara. Tapi karena banyak yang bolong. Jebol apa enggak ini ya gitu. Saya hati-hati. Orangnya betul-betul sangat sederhana. Dan saya kunjungin itu saudara. Dia minta Pak, doakan terus Pak. Bisakah setiap minggu? Bisa Pak setiap minggu ke sini. Saya layanin Pak, ya kami butuh-butuh Tuhan. Bisa. Keluarga setiap saya ke sana saya kumpulin. Ayo kumpul semua. Doa semua. Kita doa punya iman. Rumah ini akan diganti Tuhan yang lebih baik. Amin. Engkau akan mendapat rumah yang lebih baik. Amin. Engkau akan studimu diberkati. Amin. Kita doa semangat saudara. Gak lama kemudian, berapa tahun kemudian saya berkunjung lagi. Terus berkunjung. Rumahnya sudah pindah. Rumah yang kemarin mana? Pindah Pak sebelah sini. Oh bagus banget, kamarnya banyak, ada meja kursi, luas banget dia Pak, ayo makan. Dulu situ, Pak saya nggak punya apa-apa ya Pak ya. Enggak apa-apa, ada air putih enggak ya, udah air putih aja. Kemudian di sini, bagus saudara. Pak sekarang Bapak jangan pulang, saya masakin ayam saya banyak. Oh ya boleh. Berbeda lagi. Dan setiap sekali jemaat ini, bahkan anak sudah kuliah, lulus, foto, panggil saya, Pak doain anak saya sudah lulus kuliah. Oh bagus Tuhan, udah bekerja, bagus. Jadi dalam pelayan penuhan besar Tuhan ajar pada kita memang rendah hati, gak ada yang lain. Tanpa memandang muka, itu rendah hati. Itu kunci penuhan di situ, tanpa pandang bulu. Kebanyakan memang orang-orang pandang bulu kan, pandang bulu. Woi, bagus mobilnya. Salam. Gak tahu mobil pinjaman ya nomor ya. Nomor mana nomornya? Kemarin cerita kan, mobil pinjaman. Mobilnya ganti-ganti Pak, Avanza, Ranger, apa itu pinjaman semua. Jadi kita melayani bukan apa yang dia naik, apa yang dipakai, enggak. Amin, enggak pandang bulu. Nah rendah hati itu bukan rendahan karena kita mengasihi tanpa memandang bulu. Jadi rendah hati itu membuat kita menghargai orang lain dan tidak selalu merasa lebih baik. Bahaya saudara, kalau hidup kita selalu merasa lebih baik itu bahaya. Bahayanya apa? Menganggap rendah orang lain selalu. Jadi kalau kita selalu menilai diri menjadi lebih baik, paling baik seluruhnya itu bahaya. Karena selalu menganggap rendah orang lain, gak bisa menghargai orang lain. Jadi kelemahan orang lain yang kita lihat, tetapi kelebihannya enggak. Itu bahaya, menjadi superior jadinya. Atau disebut perfeksionis, itu bahaya. Karena apa? Kita bisa emosi, gampang emosi. Kalau kita punya jiwa perfeksionis, ada kurang dikit itu marah. Kalau itu menjadi, aduh marah, itu bisa stres sendiri. Perfeksionis penting kalau menjadi visi organisasi, jadi kita bisa koreksi, evaluasi. Tapi kalau menjadi diri, karakter itu bahaya. Karena kita susah menghargai kekurangan orang lain, menilai orang lain, tidak melihat kelebihan orang itu susah. Jadi tidak bisa melihat kelebihannya dengan cara begitu. Tidak bisa. Jadi perfeksionis memang penting, tetapi harus menghargai orang lain. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Ya, rendah hati bukan rendahan, tetapi rendah hati adalah membuat kita semakin mudah untuk berdoa. Saya dulu diajar sama mentor saya, jadi saya lulus SMA, itu sudah mengajar atau memberitakan firman anak-anak muda di gereja lama. Kemudian setelah SMA lulus kuliah di Jakarta, baru kuliah juga saya khotbah di CG-CG gitu, grup-grup lah gitu kira-kira, CG-CG. Mentor saya luar biasa, dia bilang, Mas khotbah ya, oh siap, saya bilang gitu. Dia bilang gini, ingat ya, banyak doa, banyak berkat. Gitu dia. Saya bilang, Alkitabnya nggak ada. Banyak doa, banyak berkat itu nggak ada. Saya nggak ketemu, saya cari-cari. Ketemunya kapan? Setelah saya kuliah teologi baru ketemu, banyak doa itu banyak berkat, ternyata benar juga. Ya tapi tidak selalu seperti itu, karena Tuhan memberkati dengan caranya dia lah. Iya kan? Kasih karunia, caranya dia lah. Gitu. Mau puasa nggak doa diberi juga bisa. Banyak doa, banyak berkat, ternyata benar saudara. Jadi kalau bahasa berkat itu, kalau dalam bahasa Ibrani itu barak, kalau dalam bahasa Arab itu barokah, ngerti kan? Barokah, bahasa Ibrani barak. Jadi ternyata barak sama barokah itu satu rumpun bahasa Semit. Diambil dari Sem, yaitu anaknya Nuh, Barak. Nah Barak itu artinya adalah Tuhan
memberkati manusia tanpa melakukan sesuatu. Seperti apa? Matahari yang kita terima, hujan, udara, angin, itu semua kita terima itu bara. Ada juga disebut esel, itu juga sama berkat, tetapi berkat ini diberikan kepada manusia jika manusia melakukan sesuatu, esel. Dan esel ini kalau kita pelajari ternyata berkaitan dengan lutut. Jadi orang rendah hati ternyata mudah kita untuk berdoa, untuk membangun hubungan dengan Tuhan karena dia mengandalkan lutut di situ, esel. Banyak berkat, banyak doa, banyak berkat, ternyata ada benarnya juga. Karena apa? Esel itu, berkat itu kaitannya lutut. Orang mengandalkan Tuhan itu mengandalkan lutut, itu betul diberkati. Esel di situ. Jadi esel digunakan dengan lutut untuk semakin rendah hati dan rendah hati dan rendah hati di situ. Amin, saudara. Jadi ada 4 poin yang perlu kita pelajari. Rendah hati bukan rendahan, kan rendah hati itu saudara akan ditinggikan. Yang kedua, rendah hati bukan rendahan, karena hati itu memiliki hati yang lemah lembut, yang jiwa tenang. Rendah hati bukan rendahan, karena rendah hati itu memiliki hati yang mengasihi, menghargai orang lain tanpa syarat. Yang terakhir, rendah hati itu bukan rendahan, karena rendah hati itu membuat kita untuk semakin bisa berdoa dan juga berlutut membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita Saatnya kita akan pulang. Angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa surga, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk ke dalam kerajaan dan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, semuanya, haleluya.